Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Firmansyah dari kelas manajemen C tingkat 3 dengan NIM 34021939. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mencari apa itu SOP dari 3 pendapat ahli. Kedua, mencari manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi. Harus selalu membuat SOP. 2, membuat SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Langsung saja ke penjelasannya yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di sini ada pengertian SOP dari pendapat 3 ahli. Ahli yang pertama yaitu Army T. Sumo Hadiwijaya tahun 2015. SOP atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjalankan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Ahli kedua, Laksmi 2002. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan bekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Ahli ketiga dari Arnani P. tahun 2016. SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibukukan atau terdokumentasi mengenal proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Di sini manfaat SOP. Peraturan nomor 21 MPA tahun 2008. SOP memiliki manfaat organisasi. Manfaat pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pinjaman secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Kelima, yaitu menciptakan bahan-bahan tanggung jawab yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6, menunjukkan kinerja bahan organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7, menyediakan pedoman bagi semua pegawai baik di balik pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang ke-8, menghindari tumpang tindih pelaksanaan pemberi pelayanan. 9, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dan dalam memberi pelayanan. Yang terakhir, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Fungsi SOP menurut Indah Puji tahun 2014 sebagai berikut. 1, memperlancar tugas pegawai atau tim kerja. Kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak, mengarahkan pegawai atau pekerja dengan disiplin dalam bekerja. Kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan mulia. Menurut Arnani tahun 2016, secara spesifik tujuan SOP adalah agar pegawai dapat menjaga konsultasi dalam menjalankan prosedur kerja. 2, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. 3, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dan memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur prosedur
proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. 5. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. 6. Melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau ke dalam administrasi lainnya. 7. Menghindari kesalahan, keraguan, diskors, dan intervensi. 8. Mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya sebagai pedoman dalam pekerjaan tugas rutin. 10. Untuk mengidentifikasi pola kerja teratur, sistematis, dan agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. 11. Memudahkan praktek pemberian tugas sistem tanggung jawab pada unit kerja. Di sini terdapat arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Sini ada flowchart direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan connection line. Simbol manual input, yaitu simbol pemasukan data secara manual online keyboard. Dan metode simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. simbol preparation, yaitu simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Simbol predefined proses, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian. Konektor simbol, yaitu simbol yang keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, printer, atau sebagainya. Processing simbol, simbol yang merupakan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol punch card, itu simbol yang mencatatkan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Di sini ada contoh dari sebuah SOP. Di sini contoh perusahaan IP Support Center. Prosedurnya membuka toko. Pihak yang terkait yaitu security dan pegawai. Kegiatan ke-1 melakukan pengecekan suhu tubuh pada badan pegawai dengan simbol terminator simbol, yaitu tanda simbol memulai. Kegiatan kedua membuka pintu dengan simbol konektor lain. Dokumen yang terkait yaitu kunci pintu. Ketiga, mematikan luar toko, mematikan lampu luar toko dengan simbol konektor. Yang keempat, menyalakan lampu dalam toko dengan sini menggunakan simbol konektor. Yang kelima, menghidupkan komputer dan AC dengan simbol konektor. Dokumen yang terkait yaitu remote, karena membersihkan ruangan seperti meja, kursi, dan beberapa perlengkapan olahraga dengan menggunakan simbol konektor.
dokumen yang terkait lap dan sapu. Terakhir, membalikkan tulisan dari close menjadi open pada pintu kaca depan. Di sini menggunakan terminator simbol sebagai simbol untuk mengakhiri kegiatan. Dokumen yang terkait tulisan pada kayu yang nempel di dinding. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.